Pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini pagi ini kita masih diberikan kesehatan kesempatan untuk berkumpul bersama di ruangan lab TKR pada acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14 oleh CGP Angkatan 10 SMKN 1 Bintang Utara Kabupaten Bintan. Tak lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk tidak memperpanjang waktu, acara yang pertama yaitu kata sambutan dari PLT Kepala SMK Negeri 1 Bintang Utara kepada Ibu Nuraisa SPD dipersilakan untuk membuka acara sekalian. Tarik nafas dulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan CGP, yaitu diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak dan Ibu, sebenarnya saya juga kurang paham ini ya, nanti minta tolong dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan diseminasi budaya positif ya. Karena ini bagian dari rangkaian kegiatan dari CGP ya, calon guru penggerak. Sebelumnya juga kita ada kegiatan yang berkaitan dengan apa kemarin, visi misi ya, visi misi bersama dengan para pengajar praktek. Jadi yang perlu saya tekankan di sini hanyalah bahwa apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak ini yang sudah dilakukan dengan kerja keras, dengan rangkaian kegiatan yang panjang gitu ya, mulai dari awal ini kira-kira memakan waktu berapa bulan? Sampai bulan Oktober ya, dengan perjalanan waktu yang panjang dan tugas yang banyak, itu saya harapkan nanti ketika sudah sampai di ujung, sudah mendapatkan sertifikat, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagi bagi teman-teman sejawat dan juga untuk sekolah. Jadi harapan kita di sekolah itu hanya itu sih Bapak Ibu ya. Jadi ilmu yang diperoleh itu tidak hanya berhenti di Bapak Ibu calon guru penggerak, tetapi juga dapat ditebarkan kepada teman-teman yang lain, membuat inovasi-inovasi untuk kemajuan sekolah kita. Jadi itu saja yang penting untuk digarisbawahi. Jadi saya harapkan ya paling itulah tadi ya, harapannya ya bisa berkontribusi untuk sekolah, dan semoga segala kegiatan yang dijalankan oleh Bapak Ibu guru penggerak ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Nuraisa atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya mungkin kami akan langsung memaparkan diseminasi budaya positif. Nah, untuk yang pertama akan dipaparkan oleh Pak Ali Muhammad. Kepada Pak Ali, silakan. Baik, terima kasih Feni. Untuk memulai, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi diseminasi ini merupakan penyampaian informasi yang rentetan belajar kami. Jadi diseminasi saya merupakan penyampaian informasi yang kami dapatkan gitu. Jadi ini judulnya tentang budaya positif. Ya, ini aksi nyata kami dari modul. Nah, latar belakang. Jadi sekolah ini merupakan institusi pembentukan karakter. Ya.
Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Nah, budaya positif di sekolah itu nilai-nilai berupa budaya positif itu berupa nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif pula dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Jadi belajar, perubahan paradigma belajar, pembelajaran itu dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Intinya, jadi kita diharapkan untuk bisa mencapai tujuan, yaitu berupa murid menjadi profil pelajar Pancasila berjiwa gitu ya. Nah, miskonsepsi yang kita pahami tentang teori kontrol nanti disampaikan oleh Bu Feni ya, teori kontrol ya. Nah, itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini memang harus sebagai guru kita harus paham gitu. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oh, ini udah, Bu. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa itu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apakah yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi yang ilusi paradigma tadi, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol gitu. Jadi ini ada contohnya stimulus respon, misalkan realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita nggak tahu nih kebutuhan anak itu kan pasti berbeda-beda. Apakah ada kebutuhan yang belum dapat dia penuhi sehingga dia melakukan sesuatu hal atau kesalahan tertentu gitu. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Kata disiplin itu nanti bisa di-searching sama-sama. Kata disiplin itu merupakan kata yang artinya belajar gitu ya. Nah, biasanya disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tadi itu tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman.
Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi bagaimana kita membentuk murid kita bisa paham dan bertanggung jawab terhadap motivasi internal mereka gitu. Nah, manfaat disiplin diri antara lain dapat menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, dihargai dan bermakna. Kemudian dapat mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, mempelajari bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan sendiri itu merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, profil pelajar Pancasila yang pertama itu ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus yang Ibu Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik dari diri. Nah, tujuan disiplin positif yang untuk mencapai nilai-nilai kebajikan tadi itu tujuan utamanya yaitu mencapai profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku itu nanti disampaikan oleh Pak Wisnu ya. Oke, silakan Pak Wisnu. Ya, terima kasih kepada Pak Awi yang telah menjelaskan tentang masalah disiplin positif ya. Di sini akan lanjut lagi 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang paling penting untuk pembelajaran Bapak Ibu. Karena kita akan memberikan pembelajaran itu yang menyenangkan pada anak. Yang kedua, anak itu sering terjadi permasalahan. Nah, permasalahan apa kita nanti tahu dari motivasi atau 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering kita temukan pada anak-anak. Dia melakukan sesuatu tapi takut. Ya, wah nanti ini Pak Rio marah sama saya. Nah, jadi di sini dia melakukan kebaikan itu berdasarkan rasa takut. Itu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga sering kita lakukan. Nanti kalau kamu melakukan ini, nanti ibu kasih penghargaan. Kalau di kelas bintang 1, nanti dapat penghargaan lagi siswa terbaik di kelas. Nah, sebenarnya itu tidak bagus untuk diterapkan di pembelajaran. Karena apa? Nanti anak akan terbangun rasanya itu karena mengejar suatu imbalan itu. Jadi bukan anak itu ingin belajar apa yang dicapai, tapi apa yang nanti akan saya dapatkan dari setelah saya melakukan itu. Gitu. Yang ketiga, ini yang harus dijadikan atau harus kita bangun, menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kesalahan yang dia buat itu harus kita tanyakan apa dasarnya dia itu melakukan itu. Ya. Apa yang membuat anak itu melakukan tindakan itu? Ini sering dilakukan oleh BK, mungkin ya Bu awal ya. Untuk mengetahui motivasi anak ya, melakukan untuk anak nggak berangkat itu motivasinya apa, ya kan? Anak bermasalah itu motivasinya apa? Kan ada anak itu melakukan tindakan yang tidak menyenangkan itu karena satu dia mau cari jati diri di situ. Habis itu dia melakukan kesalahan karena di rumah ada masalah keluarga. Itu di bawah segala itu yang perlu kita tahu. Anak itu punya keyakinan untuk dirinya untuk memperbaiki, bukan berdasarkan atas hukuman atau imbalan untuk melakukan kebaikan itu. Ya, walaupun ini sedikit agak susah diterapkan, tapi ini untuk menjadikan budaya positif di lingkungan kita.
Lanjut. Nah, ini langsung lanjut ke materi restitusi. Ini yang jarang kita dengar, restitusi. Restitusi apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Karakter yang lebih itu apa? Dia itu bisa memahami atau menyadari kesalahan apa yang telah dia lakukan, terus apa yang perlu dia perbaiki. Nah, itu restitusi ini. Ini jarang kita dengar. Yang sering kita dengar cuma hukuman imbalan. Kalau nanti nggak lakukan, kayak kemarin ngepel, roh rapat, cuma itu bagian dari hukuman. Tapi kalau itu diterapkan secara restitusi, kita cari tahu kenapa permasalahan anak itu apa. Kok kemarin itu terlambat. Ya, ini nanti ada contoh juga video seperti apa menangani secara restitusi. Terus ciri-ciri tindakan restitusi itu apa? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan itu, bukan untuk biar anak itu apa ya, melakukan kebaikan berdasarkan apa yang dia lakukan, kesalahan yang dilakukan itu. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya, ini yang sering juga terjadi. Tawaran bagaimana nanti kalau bapak bantu untuk biar nanti kamu nggak kena marah sama Pak Kurni kan gitu, ada yang nolong gitu, ya gitu. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi diharapkan anak itu bisa memahami dirinya sendiri. Gitu. Habis itu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini yang paling penting. Ini yang perlu dicari dari sebuah permasalahan. Kenapa anak melakukan sebuah tindakan yang tidak benar atau tidak sesuai itu. Nah itu paling penting. Nah ini perbedaan dua ibu. Ini adalah hukuman, ya, konsekuensi, restitusi. Kalau konsekuensi dalam restitusi jadinya disiplin. Tapi yang paling bagus itu restitusi. Kenapa? Yang pertama kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena anak ada ketakutan. Nah kalau dihukum gimana? Nah, itu dari identitas yang gagal. Habis itu konsekuensi murid anak belajar taat peraturan. Nah sering kita dapatkan sekarang itu peraturan. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kita bisa mengubah peraturan itu menjadi apa biar tidak menjadi ketakutan anak lagi. Itu. Terus yang paling baik adalah murid anak belajar memecahkan masalah. Ini yang diharapkan, ya Bapak Ibu. Habis itu mencoba mengontrol anak dengan pemahaman negatif atau membayar impas kesalahan, itu hukuman. Mencoba mengontrol anak dengan pemahaman positif. Habis itu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, harapan dari beberapa poin-poin ini kita dituju untuk menjadi yang restitusi. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ringkasannya dari hukuman dan restitusi sama restitusi itu ada 3 rencana tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan bersifat satu arah, itu hukuman. Habis itu konsekuensi terencana sepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini masih karena ada peraturan-peraturan yang mengikat, jadi anak itu masih sama-sama hukuman ini karena ada peraturan di sini. Habis itu restitusi, ini yang membangun prosesi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini berdasarkan keyakinan dari anak itu sendiri. Itu ya Bu. Selanjutnya, saya punya itu aja Bu. Nah, wonderful itu. Jadi biar nanti, ini Bapak Ibu. Ya, silakan nanti Bapak Ibu jawab pertanyaan yang ada ini, hukuman atau konsekuensi. Mulai Bu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi kan terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa hukuman? Kenapa bukan konsekuensi? Nanti terlambat. Iya, karena satu arah. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, coba hukuman. Lanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Oh, hukuman semua ya. Ini berdasarkan hukum jadi hukuman. Oh iya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Kenapa Bu? Karena di situ bentuk dia kan
manusia kan, bukan HRD yang tulis itu tentang apa tadi? Tas ya, dia mengganti tas namanya di coret. Jadi itu bertanggung jawab sih kalau menurut saya, dia menyadari dia telah melakukan kesalahan. Dia ada ya keterkaitannya, ada terkaitnya. Jadi dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah, dia mau memperbaikinya. Oke, Bu. Tapi kalau itu yang minta nanti gurunya tolong nak dibersihkan, itu hukuman atau kalau satu arah kayak nak kamu harus bersihkan atau tolong kamu bersihkan, ya. itu kayak hukuman ya. Oh, hukuman. Oke, ya, lanjut Bu. Nggak ada kesalahan. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja terus karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, lanjut. Memberikan WC sekolah karena mematahkan pensel kawan. Hukuman. Hukuman. Oke, ini yang terakhir Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Awak? Konsekuensi. Ya, yang hukuman apa? Bu Evelyn tadi hukuman. Gimana Bu Evelyn tanggapannya? Yang hukuman. Saya konsekuensi. Ada hukuman dulu. Hukuman apa konsekuensi? Ayo, Bu Evelyn. Ya kamu jawab. Pertanyaan aja enggak apa-apa. Lari mengelilingi lapangan menurut saya pasti anak ini bukan dari inisiatif diri dia sendiri kan. Kamu ini lari keliling lapangan karena melakukan kesalahan. Tapi kalau nggak itu sebuah hukuman karena kan diperintahkan. Kalau konsekuensi dari anak itu sendiri pasti itu dari diri dia, nggak ada kata 2 kali terus 10 menit seperti itu. Oke. Ya, terima kasih pada Bu Evelyn. Oke, sekarang yang konsekuensi ini guru kita. Kalau saya konsekuensi karena dari kalimatnya itu sebetulnya sudah ada kesepakatan antara guru dan muridnya sebelumnya. Nanti kalau misalnya terlambat, konsekuensinya apa gitu kan? Nah, ya itulah konsekuensinya mengelilingi lapangan basket karena adanya kesepakatan di awal mungkin antara guru dan muridnya. Jadi akibat dari perbuatan terlambat itu dia harus menerima konsekuensinya, itu konsekuensinya. Tapi nggak tahu juga ya. Ya, ini untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Ini pelajaran Bu, pelajaran PJOK. Ya, karena pelajaran kalau dia disuruh lari itu pas enggak? Karena pemanasan dulu, peregangan dulu, ya kan? Nah, jadinya jawabannya apa Bu? Konsekuensi. Oke, nanti silakan kalau bisa. Oh, Pak Julfa. Oke, lanjut Pak Ibu. Gantian ini supaya nafas bersambung-sambung. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut ke inti konsep dari budaya positif. Jadi inti konsep itu salah satunya tadi yang disampaikan sama Pak Awi tentang kontrol. Nah, saya sebut kontrol ya. Terus kedua juga disampaikan sama Pak Wisnu, juga restitusi. Nah, dan juga ini salah satunya 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Saya rasa ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Pertama ya. Terima kasih. 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, di antara yang 5 itu Bapak Ibu bisa pilih kira-kira Bapak Ibu yang mana. Nah, salah satu contoh misalnya bertahan hidup. Itu poin-poinnya makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, ini pasti lah ya. Ini kalau tak ada ini bukanlah namanya hidup ya kan. Makan tak hidup, ya kan? Tempat tinggal gimana hidup. Nah, apalagi pakaian, nah, mungkin kita tahu pakaiannya kan. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebanyakan mama ya. Halo bapak-bapak terima ya kan. Nah, apa yang dimaksudkan di sini adalah rasa sayang dan rasa cinta. Kasih sayang. Walaupun orang yang lagi ngomong ini juga tidak tahu. Ya kan? Terus yang ketiga Bapak Ibu, ini inti budaya positifnya. Jadi tadi ada dasar
kebutuhan manusia. Ketiga itu penguasaan. Jadi di sini adalah poinnya adalah penguasaan, salah satunya harga diri. Harga diri di sini misalnya rasa dianggap atau tidak, terus memimpin, terus dipimpin, dianggap gak sebagai pemimpin dan juga dianggap gak sebagai yang dipimpin. Nah, itu. Jadi sadar diri ya, dipimpin. Nah, jangan nanti mentang-mentang kita dipimpin, nah kita macam memimpin pula, ya kan? Nah, tidak salah. Kita betul-betul memahami kebutuhan dasar ini. Terus diakui ini artinya kita tuh betul-betul diakui lah sebagai misalnya sebagai seorang guru atau seorang siswa, ya kan? Nah, terus yang berikutnya yang keempat, kebebasan. Kebebasan. Saya ngomongnya kebebasan dalam hal ini kebutuhannya bebas. Manusia butuh kebebasan. Manusia butuh kebebasan. Salah satu poinnya mandiri. Mereka mandiri, terus memiliki pilihan. Tentu kita memiliki pilihan, ya kan? Itu adalah sebuah kebebasan. Mau pilih A, pilih B, terserah, itu adalah kebebasannya. Terus mencoba hal-hal yang baru, terserah, itu hal baru itu juga sebuah kebebasan. Itulah kebutuhan dasar. Terus mampu mengendalikan arah dirinya, ya kan? Itu adalah salah satu bagian dari kebutuhan dasar manusia di bagian kebebasan. Terakhir kesenangan. Nah, kesenangan ini juga bagian dari kebutuhan dasar manusia yang nanti kedepannya menjadi budaya-budaya positif yang akan kita terapkan, salah satunya di sekolah kita ini. Misalkan kita tunjukkan, salah satunya adalah bermain, humor, antusias, ya, terus tertawa, tersenyum, ya. Nah, berbeda ya, dengan membuli, itu udah kita, ya kan? Bapak Ibu, lima dasar kebutuhan manusia. Di lima ini muncul sebuah keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah kesepakatan yang telah dilaksanakan secara bersama-sama di dalam kelas. Nah, di sini kan ada banyak senior-senior kita ya, gitu ya, paham lah bagaimana melaksanakan keyakinan kelas di dalam kelas, ya kan, atau di dalam sebuah forum. Nah, salah satunya mungkin dalam wali kelas melaksanakan keyakinan kelas, bagaimana kehidupan di dalam kelasnya bisa menyenangkan. Peraturan-peraturan itu dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi tidak lagi sebuah peraturan yang dilaksanakan di dalam itu, tapi sudah paradigmanya sudah dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Salah satu helm. Terus apalagi masker, ya. Kenapa harus pakai masker? Ya. Masker. Ini orang Melayu biasanya masker. Apa yang enggak disebut? Terus, kenapa pakai helm? Tentu kita pakai helm ini tentu ada alasannya, bukan karena polisi, ya kan? Nah, itu keselamatan, ya kan? Ya, mentang-mentang diubah polisi jarang razia, nggak usah lah. Kenapa? Nggak ada polisi. Bukan dasar. Dan itu dirubah menjadi sebuah keyakinan, bagaimana mereka yakin bahwa apa yang menjadi panduan bahasa-bahasa, misalnya helm, masker, dapat mereka yakinkan bahwa itu adalah sebuah sesuatu yang hal yang positif yang harus dibudayakan. Terus nilai keselamatan dan kesehatan inilah tadi yang disebutkan adalah sebuah keyakinan. Kesehatan, keselamatan itu keyakinan yang harus kita terapkan dalam kehidupan berbudaya positif. Seperti yang ini menurut Gosen, salah satu ahli tentang keyakinan ini,
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam atau memotivasi secara intrinsik, secara dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan karena memang lahirnya dari dalam diri mereka. Yang intrinsik itu tadi. Terus daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke, lanjut Pak Wisnu, saudara. Oke. Nah, tentunya ini kita sebagai pendidik Bapak Ibu ya. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke, itu aja. Nah, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah melaksanakannya belum? Sudah ya. Bung Eben sudah pernah. Salah satu keyakinannya apa kira-kira yang telah dilaksanakan? Keyakinan kelasnya di sini saya berperan sebagai. Oke, terima kasih Pak Zulfan. Keyakinan kelas di sini saya berperan sebagai wali kelas, bukan sebagai guru mata pelajaran. Jadi kami membuat keyakinan kelas, atau lebih tepatnya kemarin kita memberi nama kesepakatan kelas ya. Nama sebelumnya kan kesepakatan kelas, berubah menjadi keyakinan kelas. Itu kita sepakati bersama-sama apa-apa yang harus kita terapkan untuk di dalam kelas kita tersebut, dan akhirnya nanti kita patenkan menjadi sebuah seperti mading, kita tempel di kelas supaya anggota kelas atau warga kelas selalu mengingat apa yang sudah mereka buat, seperti itu. Salah satunya di sana adalah tidak dibenarkan terlambat masuk ke kelas setiap paginya. Terus menjaga kebersihan lingkungan kelas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, lingkungan kelas dari dalam dan luar juga ya. Karena kebetulan di depan kelas kita ada sedikit taman, itu sama-sama menjaga. Terus melaksanakan jadwal piket yang sudah ditentukan. Nah, itu salah satunya Pak. Jadi dia ada, kalau nggak salah saya tuh kemarin ada 11 atau 12. 11 TI 1 yang kemarin alhamdulillah juara 1 untuk kelas terbaik, karena kita sudah lengkap atribut-atributnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin bisa jadikan ya inspirasi lah untuk kelas yang lain yang belum melaksanakan. Yang sudah melaksanakan terus laksanakan budaya-budaya positif seperti itu. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu yang paling penting adalah sepakat secara bersama-sama di sana dan menyadari apa yang sudah sepakat itu dilaksanakan dan bertanggung jawab secara berkelanjutan. Kita terapkan budaya-budaya seperti ini agar ya yang dibilang tadi pelajar profil Pancasila, karakter tadi dapat mudah-mudahan terwujud ya pada diri kita. Semuanya untuk murid dan murid. Lanjut Pak. Oke, nah ini contoh keyakinan kelas kami sebutkan di sini contohnya. Misalnya keyakinan kelas 1, ini kelas 1 apa nih Pak? Kelas 1 anggap Pak, kelas 1 SD atau SMK ya, sama aja lah kita namanya. Nah, salah satu contoh Bapak Ibu. Dan ini, nah tadi yang dibilang sama Bu Eke, dituliskan perlu dibuat madingnya di sana, dituliskan perlu tanda tangan di sana. Ketua kelasnya, wali kelasnya, kalau perlu kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah di sana. Ya kan? Kelas saya jangan terlibat. Sudah, apa yang nyopot? Hilang semua. Nah 10 TI 2 hilang semua, tak ada lagi bekas-bekasnya apa gara-gara coba semua Pak. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang bisa memberikan contoh kelasnya? Bu Ira ada? Ira ada? Silakan. Ada. Oke, silakan Bu. Masuk ke kelas itu tampang. Kita akan desiminasi Bu, menyebarluaskan informasi. Jadi sama seperti Mbak Udin, saya sebagai wali kelas awal pembelajaran, sebelum pembelajaran pertama kali kita ketemu itu sudah
bersama-sama dengan seluruh kelas saya sepakat ibaratnya mereka memberikan pendapatnya masing-masing untuk kesepakatan yang akan kita sepakati. Kemudian setelah didapatkan garis besar kesepakatan berapa poin, kita tanyakan lagi apakah ini disepakati semua kelas, dan jawabannya iya. Kemudian di makro saya pun juga sudah ada kesepakatan kelas juga. Jadi awal pembelajaran kami juga berembuk dulu sama anak-anak bagaimana untuk pembelajaran IPAS. Kalau misal contohnya Pak ya, kalau misal kesepakatan itu misal berapa menit, terlambat 10 menit atau 15 menit, maka ada kesepakatan apa yang akan konsekuensi apa yang akan mereka lakukan. Misal apa ada konsekuensinya di situ Pak, sudah disepakati jadi seperti itu. Ya, coba boleh menambahkan. Ya Bu, setelah tadi saya sampaikan 3 motivasi Bu, kita kan diarahkan menuju restitusi Bu. Kalau tadi Bu Ira sampaikan, Bu Evelyn sampaikan itu betul sepakatan kelas. Itu disusun, itu hampir sama dari peraturan kelas jadinya. Tapi kalau kita yang pasti yakin kelas, hasil dari ibu, termasuk nanti anak tidak, apa tadi Bu Ira tadi, kesalahan anak tadi, terlambat, itu harus ada dasarnya itu Bu, keyakinan apa yang ada pada di keterlambatan kelas itu. Nah, seperti disiplin waktu, itu yang akan dibangun kepada anaknya, disiplin waktu. Bukan masalah kita memberikan anak nanti dia seperti tadi Bu bilang konsekuensi tadi itu, kita arahnya ke situ. Jadi yang kita bangun keyakinan apa tuh yang anak tadi itu terlambat itu enggak terbangun. Dia harus menjawab keyakinan disiplin Bu. Disiplin seperti apa yang nanti anak itu tingkatkan. Nah, itu yang membuat keyakinan anak itu gitu. Jadi ada budaya positifnya yang kita sampaikan di sana dan dilanjutkan. Nah, gitu ya Pak ya. Oke Bapak Ibu, sama. Jadi bukan hanya keyakinan kelas di situ saja, tapi juga masuk ke mata pelajaran kita yang kita laksanakan, kita yakinkan kepada anak secara bersama. Apalagi saya matematika Bapak Ibu. Matematika di kelas saya juga seperti itu, keyakinan kelas baru juga saya beberapa kali saya laksanakan. Karena tidak mengerjakan tugasnya, mereka merasa apa kira-kira menjadi identifikasi masalah mereka, terus mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan itu salah dan mereka memperbaikinya dan tidak akan melaksanakannya lagi. Jadi ada disiplin waktunya, ya kan? Terus disiplin apalagi tanggung jawabnya di sana, terus berkolaborasi mereka di sana, berdiskusi mereka di sana, semua disiplin budaya-budaya positif yang kita terapkan. Nah, bagi yang belum melaksanakan, mudah-mudahan dengan adanya destinasi ini kita terbuka bersama-sama, kita laksanakan walaupun sederhana, mulailah hari ini dan pertahankan dan lanjutkan. Oke, tadi Pak. Segitiga restitusi siaga. Silakan Bu Penny Handai. Oke, terima kasih Pak Julfan. Nah, pada pemaparan terakhir oleh saya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang segitiga restitusi dan posisi kontrol seorang guru di sekolah. Jadi mungkin segitiga restitusi ini sudah disinggung oleh Pak Wisnu sedikit tadi ya, mengenai apa sih itu segitiga restitusi. Nah, kembali mengingat bahwa segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wisnu apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Karena untuk menciptakan suatu budaya positif, disiplin positif di sekolah, alangkah baiknya apabila restitusi ini ditanamkan pada kondisi lingkungan sekolah kita. Nah, untuk tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu, langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, pada tahap ini tujuan dari segitiga pada bagian dasar ini adalah untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang
sukses. Jadi pada tahap menstabilkan ini mungkin contohnya ada anak terlambat ya, ada anak terlambat, kita tanyakan dulu mengapa kamu terlambat. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitas mereka, kita tenangkan dulu. Jadi kita sebenarnya pada kurikulum Merdeka sekarang ini ya, kita lebih ditekankan kepada semua ini adalah haknya siswa. Oke, guru hanya sebagai fasilitator. Makanya untuk restitusi ini lebih baik ditanamkan pada kurikulum sekarang. Ini untuk tahap yang pertama. Nah, untuk tahap yang kedua ini ada validitas tindakan yang salah. Nah, pada langkah ini kita sebagai guru harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Contoh tadi anak terlambat, kita harus tahu dulu mengapa sih anak ini terlambat. Nah, kemudian menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi maksud kita memvalidasi tindakan yang salah tadi, nah mengapa kamu terlambat? Dan jika sudah distanjukan, kita tanyakan lagi, kamu bangun jam berapa? Tidur jam berapa? Ngapain aja tadi malam? Tapi kita nggak boleh pakai marah-marah ibu-ibu sekarang. Jadi sekarang ini kita menekankan semuanya, kita harus muridlah pemenangnya, bukan kita pemenangnya gitu. Nah, yang terakhir itu kita menunjukkan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah tadi, kita menanyakan keyakinan tadi. Misalnya tadi seperti kita sudah ngomong ke keyakinan kelas kita, salah satunya mungkin disiplin ya, disiplin diri ada di kelas. Jadi kita tanya lagi kepada anak tersebut, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang udah kita buat kemarin, gitu. Kalau dia masih apa aja, gitu. Kita tanyakan, misalnya disiplin. Nah, berarti kan terlambat itu menyalahi keyakinan kelas yang mana, gitu. Jadi kita bangkitkan lagi, kita ingatkan lagi anak itu dengan keyakinan kelas yang udah kita buat tadi, gitu. Jadi itulah untuk anak-anak yang kasus-kasus anak terlambat misalnya yang sering kita temui, sebenarnya kalau untuk pada kurikulum sekarang hal yang kita berikan untuk melakukan hukuman itu sebenarnya sudah tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Tapi mungkin karena kadang di lapangan ini kan kita merasa dikasih tahu baik-baik, anak ini nggak mau, jadi akhirnya emosi Bapak Ibu guru meledak gitu kan, bebal kali sih nih anak gitu. Tapi semoga dengan kita mengetahui tentang restitusi ini, kita semua mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin ada di sini terlebih dahulu, ini kita bisa menerapkannya pelan-pelan. Jadi kita mengubah mindset kita untuk memberikan hukuman ke anak atau itu kita ubah dengan melakukan tindakan restitusi. Begitu. Nah, ini mungkin sedikit tadi. Jadi ada 3 tahapan tadi ya, dari menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi, dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, pada validasi tindakan salah mungkin kita mendapatkan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita kayak menanyakan kebutuhan anak itu. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita tanyakan kebutuhan anak itu. Nah, nanti terakhir adalah pada saat tahap keyakinan. Ya Pak. Nah, kemudian, iya Pak, Bu, silakan. Iya, Bu Evelyn. Boleh sambil. Ini agak sedikit oke, izin bertanya Bu Feni. Saya di sini agak sedikit ragu dengan keyakinan saya. Saya mau bertanya, bukan ini keyakinan yang di sini ya Pak ya, bukan masalah agama. Apa perbedaan antara restitusi dengan sanksi sosial gitu? Karena saya memang pernah menerapkan, tapi mungkin bukan di sekolah ini ya. Ketika anak saya sudah mencapai poin yang cukup tinggi, itu saya melakukan sanksi sosial dan itu sudah diketahui oleh BK juga. Jadi sanksi sosialnya seperti ini. Anak itu harus datang setiap jam selama 1 bulan, harus datang jam 6:30 pagi. Itu mereka menyiram bunga sampai sebelum waktu jam masuk. Itu pernah saya lakukan kepada 2 anak yang memang melakukan waktu itu kalau nggak salah dia merokok dan lain-lain. Kabur dari sekolah, cabut, manjat pagar, dan itu ketahuannya merokok lagi di sama-sama gitu kan. Jadi kita lakukan sanksi sosial itu selama 1 bulan nyiram bunga. Jadi gini, sanksi sosialnya itu seperti ini.
Ketika dia menyiram bunga, itu kawan-kawan datang kan. Nah, itu melihat, sehingga dia jadi ada rasa malu dan langsung bilang, "Bu, saya kapok, nggak mau lagi saya seperti itu." Dan alhamdulillah sampai anak itu selesai, itu memang tidak pernah lagi berbuat. Dan itu sepengetahuan orang tua. Ketika kita panggil orang tua dan itu kesepakatan dengan orang tua, "Ibu, saya mau anak saya sanksi sosial saja. Jadi nyiram bunga sama nyapu memang di bagian gerbang yang melihat kawan-kawannya seperti itu. Tapi itu tidak lama." Itu apa bedanya restitusi dengan sanksi sosial? Apakah sama atau berbeda? Atau hanya bahasanya aja yang mungkin agak dikerenkan? Terima kasih. Oke, baik Bu Evelyn. Nah, balik lagi kalau ke kasus Bu Evelyn tadi ya Bu Evelyn. Kita kembali sedikit ya ke perbedaan antara hukuman konsekuensi dengan restitusi ini. Nah, kalau tadi hukuman, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau pada hukuman ini biasanya kalau misalnya pertama dia tidak akan terencana, seperti anak merokok tadi ya. Kan anak merokok itu kan nggak mungkin tiba-tiba pasti ya, nggak mungkin tiap hari ada direncanakan anak merokok. Nah, anak merokok terus berarti memberikan kamu menyiram bunga selama sebulan. Nah, itu kan berarti kan tiba-tiba dan belum ada mungkin di peraturan kelasnya belum ada gitu kan, atau kalau dulu peraturan kelas ya. Nah, jadi kalau yang kasus anak tadi itu lebih ke hukuman, belum ke restitusi. Jadi kalau misalkan sudah kita terapkan restitusi, misal anak merokok nih, kita panggil dulu anaknya. Jadi kayak kita jadi seperti guru BK, Bu. Kita tanyakan dulu, mengapa kamu tadi saya dengar kamu ketahuan merokok nih, gitu. Kita sebagai wali kelas ya, kamu ketahuan merokok, gitu kan. Jadi mengapa gitu? Kita stabilkan dulu di mana kamu ketahuannya, gitu. Nah, pada tahap keduanya tadi kita memvaliditas tindakan anak tersebut salah, memvaliditas tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan dulu, benar nggak anak ini merokok? Nah, mengapa kamu merokok? Apa yang menyebabkan kamu merokok? Gitu. Contohnya, saya pernah kejadian anak merokok juga. Mungkin kemarin saya kasusnya masalah kayak Bu Evelyn. Tapi lebih kalau dibilang kehukuman tidak, Bu. Tapi saat itu saya mungkin belum sebagai CGP. Jadi saya belum mengetahui apa itu beda hukuman, konsekuensi sama restitusi. Tapi menurut saya mungkin saya sudah menerapkan. Jadi anak itu saya panggil, saya tidak memberikan hukuman, saya ajak berbincang. Kenapa kamu merokok? Di mana kamu merokok? Kamu tahu nggak merokok itu tindakan kamu salah? Kamu baca nggak peraturan sekolah Bu kuning ini? Ada nggak kesalahan merokok itu? Ada Bu. Berarti kan kita sudah mendapatkan validitas tindakan dia. Dia mengaku dia salah gitu, memang dia merokok. Nah, terakhir kita memberikan keyakinan, saya memberikan penguatan bahwa kamu tidak boleh merokok lagi karena kamu sudah mau lulus SMK ini. Nah, mungkin salah di sayanya saya belum menerapkan keyakinan kelas pada saat itu. Sebagai wali kelas saya belum menerapkan keyakinan kelas. Jadi sehingga saya tidak menguatkan anak itu dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah ada. Karena di kesepakatan kelas kami tidak ada mengenai merokok. Itu adalah peraturan sekolah. Ya, jadi lebih menguatkan kepada peraturan sekolah itu sih. Jadi kalau misalkan tindakan anak yang Bu Evelyn lakukan tadi itu lebih ke hukuman, Bu. Lebih ke hukuman. Nah, kalau untuk ke sanksi sosialnya itu juga belum ke restitusi. Jadi kalau di restitusi ini kita mengembalikan keadaan kepada supaya anak ini lebih kayak sadar. Lebih sadar dari diri dia sendiri, tapi tidak dengan paksaan, harus dengan kalau tadi kan ada hukuman dulu baru dia kembali gitu kan. Kalau restitusi tidak boleh, Bu. Iya, kita harus menumbuhkan kesadaran anak itu sendiri dari dalam diri anak itu sendiri. Dengan apa? Dengan bimbingan tadi lebih tepatnya. Jadi intinya kita nggak boleh langsung memberikan hukuman atau konsekuensi gitu. Sedikit tambahan aja. Bahasanya itu mungkin ya, kalau dibilang sanksi itu kan
masalahnya kan hukuman ya, walaupun dalam bentuk sosial dan lainnya berbeda. Kalau saya lebih sepakat arahnya memang ke hukuman, karena tidak sinkron apa yang menjadi penyakitnya dengan obatnya. Nah, misalnya begini, itu merokok ya kan, tapi menyiram menggunakan tidak masuk sebenarnya. Nah, restitusi lebih diarahkan menekankan kepada identifikasi masalahnya, tapi penyelesaian masalahnya itu. Misalnya merokok, kita harus jelaskan sama mereka bahwa merokok itu memang merusak kesehatan, merusak paru-paru, baru sebagai seorang pelajar. Mungkin diarahkan ke perbaikan-perbaikan terhadap inti masalahnya. Mungkin masalah disiplin waktu, saya rasa lebih bagus yang datang jam 7. Itu cocok sih sebenarnya kalau masalah disiplin waktu. Nah, kalau masalah apa kegiatannya, misalnya tamu rangkungan, tamu nyapu, itu kan tergantung. Yang penting mereka disiplin waktu. Kalau saya rasa untuk rokok sih lebih di restitusinya. Kalau itu tadi sanksi itu lebih ke hukuman. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Penny. Tapi diarahkan restitusinya ke merokok itu bagaimana kesehatan. Mungkin sadar dia bahwa rokok itu memang membahayakan kesehatan. Apalagi disampaikan di rokok itu ada tuh kata-kata mengerinya kan, merokok ya, kalau dibilang-bilang itu kalau di dasar-dasar lah itulah. Nah itu yang Bu Evan, saya sepakatnya Ya, seperti terima itu. kasih Pak Ustaz. Jadi agak sedikit ini ya Pak ya, tadi yang saya sampaikan agak sedikit masuk sama saya gini. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, terus kita memberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahannya. Misal mungkin bisa seperti ini, kalau merokok mungkin kita bisa suruh dia membuat template atau semacam himbauan nanti akan ditempel di sekeliling sekolah ya, poster, template atau apa sih jenisnya. Setelah kita memberikan pemahaman, jadi yang saya tangkap dari sini berarti peraturan sekolah ini, maaf agak sedikit ini, peraturan sekolah itu kan di dalam buku peraturan sekolah itu kan ada poin-poin kesalahan, termasuk mungkin yang merokok tadi, kita bahas yang merokok aja ya. Merokok itu poinnya ada berapa poin, 10 apa 20 gitu kan. Dan di bagian samping itu kalau tidak salah itu ada semacam, kalau poin udah sekian itu ada semacam sanksi. Nah, kalau kita kaitkan dengan kegiatan CGP ini yang mungkin harus menciptakan seorang guru yang ibaratnya tadi tidak ada lagi istilah hukuman, tapi mungkin lebih bahasanya, kalau bahasa kita mungkin ke pembinaan kepada pembinaan karakter ke masing siswa. Nah kalau dikait-kaitkan dengan peraturan yang ada di dalam buku peraturan, berarti nggak matching menurut saya. Apa mungkin harus ada perbaikan ke depannya, karena kan udah makin bergerak ke sini kan, untuk pendidikan kan semakin bagus. Mungkin bahasa sanksi yang di dalam buku peraturan itu mungkin bisa mungkin dirubah gitu. Iya. Menurut ini yang saya kaitkan ya dengan buku peraturan sekolah. Oke, terima kasih Bu Fedi dan Pak Zulfan atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak masukan dan saran yang luar biasa. Baik, nah mungkin kalau untuk buku kuning tadi ya, mungkin ke depannya nanti mungkin kita bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala sekolah dan wakil kesiswaan, lebih tepatnya bagaimana cara kita untuk menghilangkan poin apa ya, mungkin berubah judul sih lebih tepatnya ya, dan dari sanksi menjadi mungkin pembinaan, Bu, masukannya Bu ya, bahasanya diganti, mungkin bukan peraturan tapi seperti pembinaan. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang materi terakhir ini. Saya sedikit memaparkan tentang 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ini kita bisa menjadi 5 posisi kontrol. Tapi sebenarnya di mana sih kita lebih tepatnya, begitu ya? Nah mungkin nanti kita bisa refleksi diri sendiri, sekarang ini kita di bagian mana sih, gitu ya? Oke, posisi kontrol guru itu bisa pada posisi penghukum, kemudian pada posisi membuat merasa bersalah, kemudian bisa menjadi posisi teman juga, bisa menjadi posisi pemantau,
dan atau juga bisa menjadi posisi manajer. Oke, ini untuk 5 posisi kontrol mungkin sedikit saya paparkan di sini. Nah, untuk posisi penghukum ini mungkin seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Apakah kita masih berada di posisi itu, Bapak Ibu? Oke, untuk yang kedua itu ada posisi membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Iya, agak busuk gitu ya kata-katanya. Dia nggak memberikan hukuman, tapi dia menyindir dengan kata-kata halusnya. Nah, berikutnya ada posisi guru sebagai teman. Nah, pada ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Jadi dia memposisikan diri guru itu memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, sebenarnya ada positif dan negatifnya ya semua posisi ini ya. Nah, kemudian ada posisi monitor atau pemantau. Nah, pada posisi ini guru lebih pada posisi mengawasi. Nah, yang terakhir ada posisi manajer. Posisi ini adalah posisi yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer itu adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Jadi ada sebuah kasus di sini mungkin siswa terlambat datang ke sekolah. Ini posisi yang sangat umum di semua sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ngambil contoh yang umum aja. Jadi kalau kita mau mendapatkan posisi kita sebagai penghukum, ada siswa terlambat, kita langsung memberikan hukuman. Kamu lari keliling lapangan 30 kali, atau kamu silakan pungut sampah, atau kamu silakan keluar ruangan. Nah, itu mungkin sering kita lakukan. Nah, itu untuk posisi guru sebagai penghukum. Oke. Nah, untuk yang kedua, apabila kita mendapatkan posisi guru itu pada pembuat rasa bersalah, ada siswa yang terlambat. Mungkin guru ini bilang, Bapak, Ibu sudah berapa kali harus meninggalkan kamu, gitu. Tapi suaranya halus, gitu. Tapi menyakitkan. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Terlambat terus, kecewa Ibu sama kamu. Nah, itu kita membuat siswa itu jadi merasa bersalah. Aku udah datang terlambat, Bapak Ibu ini kecewa atau Bapak ini kecewa, gitu. Nah, kemudian kalau kita memposisikan posisi guru itu sebagai teman, ada siswa terlambat, guru ini akan ayo dong ikuti aturan sekolah. Jadi kita berperan sebagai teman. Kamu ayo dong ikuti peraturan sekolah. Kalau membantu Bapak Ibu ya jangan terlambat lagi. Gak apa-apa lah kali ini terlambat, tapi besok-besok jangan ya gitu. Jadi kita memposisikan kita sebagai teman gitu. Ya cica ya, hari ini aja Bu, besok enggak ya udah masuk asana. Nah, itu kita masih memposisikan diri kita sebagai teman gitu ya. Oke, nah untuk posisi kita sebagai pemantau nih. Ya, kalau sebagai pemantau, misalnya kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, kamu harus tetap di kelas saat jam istirahat. Jadi ada konsekuensi nih. Jadi kita lebih sebagai memantau. Gitu. Nah, yang terakhir itu pada posisi manajer. Kalau pada posisi manajer ini mungkin lebih bagus ya. Jadi misalnya ada sesuatu terlambat, kita akan menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu, kemudian kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi pada posisi manajer ini kalau kita kaitkan dengan segitiga restitusi yang sudah yang dipaparkan tadi. Nah, posisi guru ini lebih tepat ke posisi manajer. Apabila seorang guru itu sudah mampu menerapkan salah satunya itu adalah restitusi pembelajaran tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol seorang guru ini kembali lagi kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Kita mengharapkan posisi kita berada pada bagian yang mana? Karena kita semua mengharapkan kita berada pada posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Jadi di mana kita mampu membuat siswa itu sadar akan kesalahannya sendiri dari dalam dirinya sendiri, tidak melalui hukuman gitu ya. Jadi itu tadi posisi manajer. Jadi saya berharap kita yang ada semua di sini bisa menjadi atau bisa mencapai pada posisi guru sebagai seorang manajer.
Nah, baiklah Bapak Ibu, kesimpulannya hari ini itulah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, mungkin hari ini sekian pemaparan tentang budaya positif oleh kami CGB Angkatan 10 Sekretaris Besar Bintang Utara. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya mau jawab apa? Nggak ada video kemarin. Mau diputarkan? Aduh, Jadi Pak, boleh diputarkan Pak contoh video ilustrasi. Jadi mungkin ini ada contoh penerapan penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Saya pengalaman nih Bapak Ibu semalam. Saya berkumpul dengan teman-teman yang CGB. Tiba-tiba ada anak yang terlambat, jadi saya panggil. Awalnya saya pengen marah Bapak Ibu, dan tiba-tiba diingatkan oleh Pak Zulfan, restitusi Bu Penny. Ya udah, saya nggak jadi marah. Berarti bagus ya. langsung sadar ya. Sebenarnya Sebenarnya nggak sih. Jadi yang 40 itu kan nama tadi yang 40. Kalau bullying itu apa masuk ke hukum? Sama nggak dengan hukum? Kamu di kelas kok? Sama. Bullying. Bluetooth Pak, Bluetooth. Itu ada Bluetoothnya. Bluetoothnya kan ada. Oleh Dyer, Gosen, dan contoh penerapannya. Posisi kontrol Saya dari posisi video dari orang gimana? Bluetoothnya Pak, itu ganti Bluetoothnya. posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Ada di bawah. Sana. Kamu keliling lapangan 2 kali. kenapa saya harus di lapangan basket Bu? Ini siapa ini ya? Kira-kira Kamu lawan ibu. yang cocok nih gurunya siapa nih? Yang cocok siapa nih? Yang aku. Keliling lapangan. Sebut pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan bisa memakai Berarti kalau ada mulutnya yang menyajikan, berarti dia itu posisinya paling bawah. Jadi standar guru itu paling bawah. Iya, benar. Itu paling bawah. Kalau guru pembenci, Komiti sama, mau komiti atau enggak? Boleh guru yang satu bawah loh. ada nggak sih? Nggak ada. Ada apa ya punya?
Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlalu nanti ibu yang ditegur rasa bersalah. Bisa kayak ibu tidak bisa bilang kamu. Duh, gimana ini? Buat rasa bersalah. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan lupa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat sama. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Dia penyampaiannya baik. Dia sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu sudah ada sedikit cuplikan tentang 5 posisi kontrol seorang guru di sekolah. Jadi mungkin kedepannya kita bisa memposisikan diri kita lebih baik yang mana. Itu kembali ke refleksi diri masing-masing ya Bapak Ibu. Nah baik, iya. Nah baiklah Bapak Ibu, sebelum menutup acara ini mungkin kita akan dipimpin doa oleh Pak Riu. Ya Pak, silakan. Oh ada catatan sebentar ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan penyampaian Pak Wisnu tadi ya, mengelilingi lapangan 2 kali. Jadi ini kalau saya lihat ini masih syubhat. Kalimatnya masih syubhat. Kenapa? Karena syarat yang dikatakan syarat sebuah keyakinan kelas itu harus terkait ada sebab akibatnya yang menghasilkan solusi yang tepat gitu kan. Jadi kalau sempat lapangannya itu besar gitu kan, luas, suruh 2 kali, nah, habis juga napas sana itu ya. Dan juga itu harus dilihat ketika dia terlambat dia tuh ketinggalannya apa. Kalau memang mereka tuh lagi latihan fisik misalnya kan, dan memang melakukan lari seperti itu, maka anak yang terlambat ini boleh kita perlakukan sama dengan kawannya. Jadi ini harus dilihat sebelumnya tuh ngapain anak-anak gitu kan, dan materinya tuh apa. Kalau misalnya main basket mereka latihan melempar bola ke keranjang, maka ini tidak tepat untuk dilakukan hal yang seperti ini. Jadi memang syaratnya harus kait mengait dan menghasilkan solusi yang tepat. Kemudian tadi pas penyampaian Pak Zulfan tadi, Bu Evelyn ada menyampaikan bahwasanya keyakinan kelasnya itu tidak terlambat masuk kelas ya Bu tadi. Jadi di sini untuk keyakinan kelas itu memang merupakan budaya positif. Jadi semua bahasanya pun harus positif ya. Jadi kata-kata tidak terlambat itu boleh kita ganti dengan datang tepat waktu. Jadi mungkin itu saja untuk mengingatkan ya Bapak Ibu. Saya lihat tadi udah cukup bagus semuanya, dan juga penampilan dari CGP Angkatan sekarang sudah semakin luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kopni atas masukan dan sarannya. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baik kita untuk berdoa kepada Pak Riu. Saya mohon untuk memimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, telah usai kita mengikuti acara CGP pada
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minna wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Riu. Baik Bapak Ibu, mungkin ini adalah akhir kegiatan kami hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Mungkin sebelum menutup acara kami mohon kesediaannya untuk foto bersama. Oke, bisa Bapak Ibu. Oke, sedikit pantun. Lupa. Bakar kertas menjadi abu. Abu ditebar di angkasa. Terima kasih Bapak Ibu telah datang di acara kami yang istimewa. Terima kasih. Timer.